Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa an ba'dil hukama nih uta wa an dan diriwayatno saking pira-pira ahli hikmah. Siapa itu hukama? Atibbaul qulub, orang-orang yang menjadi mengobati hati. Salah satu asya utawi telu pira-pira perkara tufarriju iso nglonggarno apa salasah al-khususa ing pira-pira kesusahan. Tiga perkara yang bisa memberi penyelesaian solusi terhadap kesusahan. Apa itu tiga perkara? Pertama, zikrullahi, eling marang Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Wa liqa'u awliya'i, lan nemoni piro-piro kekasih-kekasih Allah. Siapa itu kekasih Allah? Ail ulama wassalihin. Anda berada di majlis di mana majlis tersebut ada kekasih Allah, ada orang-orang saleh. Al-Quran menerangkan kekasih Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan memiliki ketakwaan, itulah orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Yang ketiga, sesuatu yang bisa menjadi solusi terhadap perkara yang menyusahkan, wa kalamul hukama'i, lan pengendikane ucapane pira-pira wong ahli hikmah, ail ulama. Wa an Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, man utawi sapane wong la adaba, ora duwe adab, tidak memiliki akhlak, lahu kedue man la ilma, mengkorano ilmu lahu kedue man. Siapa yang tidak berakhlak maka ilmunya tidak dikira. Li'annal akhlak fawqal ilm, karena akhlak itu didahulukan dari ilmu. Jadi ilmu tanpa akhlak iblis itu tahu, sampai dikhitabi oleh Allah, sampai dialog dengan Allah, tapi dia tidak punya akhlak, punya semboyan kayak kemarin apa semboyannya? Ana khairun minhu. Itu semboyannya itu. Saya lebih baik dari dia, saya lebih baik. Nah, itu semboyan yang menjadikan kesombongan, yang runtuh kepada akhlak. Karena akhlaklah iblis dikeluarkan dari surga, bukan karena apa? Bukan karena ilmu. Waman utawi sapane wong la sobro kang ora sabar sapa, la sobro ora ana sabar lan keduwe man, la dina mongko ora ana cekelan agama lan keduwe man. Siapa tidak bisa menahan atau tidak memiliki sifat sabar, maka dia tidak akan bisa berpegang teguh kepada perintah agama. Poso dikon sabar, menahan lapar dan dahaga. Kok sampai ora sabar, urung maghrib wis ngombisik, berarti coplok apa agamanya terlepas. Siapa yang tidak punya sifat sabar, la dihal. Waman utawi sapane wong la wara'a, ora ana sifat wara'. Wara' itu apa? Yaitu al-ikhtiyar wa an-syubhat, menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar, halalnya tidak, antara halal dan haram masih apa? Baina-baina. Ini
diisyaratkan dalam hadis faman ittaqa fi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga dari perkara yang syubhat, maka dia akan dalam perintah agamanya dia akan berpegang teguh dengan baik, akan selamat. Dan siapa yang tidak memperhatikan terhadap perkara yang masih syubhat, faqad waqa'a fil haram, lambat laun dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Dicontohkan oleh Nabi dalam hadis, karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di pinggir tanah perbatasan. Mengembala kambing, ini tempatnya, tanahnya, dan dia kambingnya di dekat perbatasan tanah milik orang lain. Secara tidak terasa, kalau tidak diawasi, kambing tersebut akan melangkah pagar dan akan makan rumputnya hak milik orang lain. Itulah orang yang tidak memperhatikan terhadap perkara-perkara yang syubhat. La zulfa, man utawi sabane wong la wara'a, ora ana wirai, ora ana hati-hati. La zulfa mongko ora ana tingkatan, tidak ada kedekatan kepada Allah, lalu kedue man. Wa ruwiyalan diriwayatno anna rajulan situne wong lanang min Bani Israil saking Bani Israil. Kharaja metu sapa rajul ila talabil ilmi marang golek ilmu. Fa balagha mongko zalika ing mengkono rajul nabiyahu ing nabine mengkono Bani Israil. Fa ba'asa mongko utus sinten nabi ilahi marang rajul. Fa ata mongko teka sapa rajul ing nabi, fa qala mongko dawuh sinten nabi ilahi marang rajul, ya fatai bocahno, ini setune ingsun aizu paring pitutur ingsun ka ing sira ansahuka, saya menasehati kepada kalian bisalah sifisalin kelawan telu piro-piro tingkah. Kalau anda ingin belajar ilmu, aku berwasiat berpesan dengan 3 perkara. Fiha iku tetep ing dalam salah sufisal ilmul awwali utawi ilmune wong sing dhisik, ilmunya orang-orang terdahulu, wal akhirin lan ilmune wong sing akhir. Pertama, 3 tingkah, 3 perkara, 3 sikap yang diwasiatkan, dinasihatkan oleh Nabi tersebut kepada salah seorang laki-laki dari Bani Israel. Khafillah fis sirri wal alan, khafi wedya sira, ai ittaqillah, takutlah kepada Allah fi sirri ing dalam rahasia sendirian, wal alaniyati lan terang-terangan. Mayoritas orang takutnya kalau dilihat orang banyak, tapi kalau sendirian terkadang ganas. Ini berarti takutnya untuk bukan hanya kepada Allah, tapi takut kepada manusia juga. Ini diwasiatkan kalau anda ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, maka diwasiati bertakwalah kepada Allah ainama kunta. Maka wasiatnya Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah, takutlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah di mana saja anda berada. Wa amsik lan jogo sira lisanaka ing lisan ira, omongan ira, perkataan anda, anil khalqi saking makhluk. La tadhkur, ojo nyebut sirahum ing al khalq bi illa bi khairin, angin kejaba bagus. Karena lidahlah orang bisa terjerumus masuk ke dalam siksaan api neraka karena sebab lisannya. Seperti nasihat Nabi kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu sahabatnya Nabi. Ketika minta nasihat kepada Nabi, terakhir nasihat Nabi menasihati, uf alaika hadza, jagalah lisan kamu. Kemudian Mu'ad mengatakan, fahal yakubbun nasu fi nari jahannam illa hasaidu alsinati. Orang bisa terjerumus masuk ke dalam siksaan neraka api jahannam karena sebab lesannya.
Lesan ini kata Imam Ghazali adalah sesuatu yang lebih tajam daripada senjata pedang yang paling tajam. Paling tajam pedang samurai, tapi lebih tajam lisan. Kok bisa? Mungkin dengan lisan itu samurai paling banyak 2, 3, 4 orang mati sekali tebas. Tapi dengan lisan Hiroshima, Nagasaki, bom itu dengan perintah lisan. Berapa puluh ribu yang mati dengan lisan. Kalau pedang paling 5, 3 orang, tapi dengan lisan tahun 45 Hiroshima, Nagasaki, Presiden Amerika luncurkan bom, berapa ribu orang yang meninggal. Nah, itu artinya akibat dari lisan. Berarti kan lebih tajam dari pedang, lebih dahsyat dari bom atom. Itu apa? Lisan. Makanya disuruh menjaga lisan. Wangfur lan ningalono sira khubzaka ing roti, artinya panganan ira. Kubus itu makanannya orang Arab, roti. Kalau Anda nasi, makanya lalingan. Akal tan nasi panasika. Anda makannya apa? Akal tan nasi panasi. Makannya nasi jadi lalingan. Waqfur lan ningalono sira khubzaka ing panganan ira alladzi kang takulu kang mangan sapa sira ing kubus. Hatta takyakuna hingga ana apa kubus iku minal halali saking perkara sing halal. Kalau Anda mencari ilmu, pertama bertakwa kepada Allah fi sirri wal alan. Yang kedua mencari ilmu, jaga lisan Anda. Jangan sampai menyakiti kepada orang lain, siapapun dia. Amsik alaika lisanak wal yasa'u baitik wabki ala khati'atik. Itu pesan Nabi, jagalah lisanmu, lindungi keluargamu, dan tangisilah kesalahan. Jangan mencari kesalahan orang lain, carilah kesalahan Anda dan tangisilah. Artinya tangis itu ditaubati, dikoreksi, dibetulkan kekurangan, kesalahan apa yang telah dilakukan. Tadkhulul jannah bisalam, Anda akan masuk surga dengan selamat. Kalau sekarang gosip itu malah mencari kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan sendiri. Famtana mengkomoh sopal fata bujang nom rojul min bani Israel anil khuruji saking metu ay khuruj fi talabil ilm. Uya diriwayatno anna rajulan setune wong lanang min bani Israel saking bani Israel. Jamaah kumpulno sapa rajul samani natabutan ing 80 peti. Minal ilmi saking ilmu, ada salah seorang laki-laki dari golongan Bani Israel mengumpulkan 80 macam peti yang di dalamnya isinya buku-buku tulisan atau informasi yang menginformasikan tentang ilmu. Walam yantafi lan orang ngalap manfaat sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul. Ada orang kitabnya banyak, bukunya banyak, tapi dia tidak bermanfaat, artinya tidak memberikan, tidak bisa melakukan apa yang dia tahu dan tidak memberi manfaat kepada orang lain terhadap apa yang dia tahu. Berarti tidak bermanfaat apa yang dia miliki. Setelah itu mengeluh fa'auha mongko paring wahyu sinten Allah ila nabiyyi marang nabine Bani Israil. Ankul ini kau ucap sapa nabiyyi lihada marang iki al-jami'i kang ngumpulno ai jami' samanina tabut. Katakan kepada mereka laki-laki dari Bani Israel yang mengumpulkan 80 macam peti yang isinya ilmu. Lau jama'ta lamun kumpulna sira kasiron ing perkara akeh minal ilmi saking ilmu. Lam yanfa' mongko rawe manfaat apa ilmu ka ing sira illa an ta'mala. Angin yen to nglakoni sapa sira bisalasati asya'a kelawan telu pira-pira suci. Andaikan Anda mengumpulkan semua ilmu yang banyak sebanyak-banyaknya,
tapi Anda tidak melaksanakan apa yang telah Anda lakukan, yang tentang Anda tahu, maka Anda tidak mengambil manfaat dari apa yang telah Anda tahu. Makanya wa alimun lam ya'malu bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa alimun, orang yang berilmu, lam ya'malu, yang tidak melakukan, bi ilmihi, dengan ilmu yang telah dia tahu, mu'adzabun, dia akan disiksa oleh Allah, min qabli ubadil wasan, sebelum Allah mensiksa orang-orang yang menyembah berhala. Itu afatnya ilmu. Jadi orang berilmu itu dari sisi yang lain Allah memberikan keutamaan. Dari sisi yang lain, kalau ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak dimanfaatkan, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjatan alaihi, akan menjadi hujjah, akan menjadikan hujjah di hadapan Allah, bahwa dia tahu tapi tidak mau melakukan, masuk dalam khitab Allah, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la ta'malun. Kabura, besar, maktan, al-maktu asyaddul ghadab, murka, marah yang paling tinggi itu maktullah. Kabura, besar sekali, makt, yaitu murka Allah, antakula, Anda mengatakan ma la ta'malun, mengatakan iso ngomong tapi ora gelem, ora iso nglakoni, antakulu ma la ta'malun. Wa tondimo wala bisalah satyas la tuhibba ojo demen sira ad-dunya ing dunya, falaisat mongko ora ana apa dunya bidaril mukminina kelawan omahe wong mukmin, wala tusahib lan ojo ngandani sira syaitanan asyaitana ing setan. Jangan berteman dengan setan. Apakah ada orang berteman dengan setan? Setan itu sangat cerdasnya, sangat pintere, orang goblok setan. Makanya Allah sering sekali mengingatkan manusia, setan itu musuh manusia. Inna syaitana lakum adu. Beberapa kali ayat Al-Quran mengingatkan, wahai manusia, setan itu musuh kamu. Jangan sampai Anda jadikan teman. Dan setan itu ada dua, ada syayatinul insi, ada syayatinul jin. Ada setan yang berwujud jin yang tidak nampak, ada setan yang berwujud seperti manusia. Dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, manusia. Setan yang berwujud manusia. Falaisa mongko ora ana sapa setan birafikin kelawan konsol, birafikin mukminin kelawan koncone wong-wong sing mukmin. Jangan menjadikan setan teman. Dalam surat Kahfi Allah mengingatkan, peringatannya sangat keras. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya wa hum lakum adu. Apakah kamu menjadikan setan dan keturunannya dan pasukannya semua menjadi kekasih Anda? Wa hum lakum adu, setan dan semua pasukannya tersebut musuh kalian semua, menjerumuskan kalian semua. Wala tu'zilan ojo nglarakno sira ahadan ing wong suwi. Falaisa mongko ora ana apa iza menyakiti kepada seseorang bihirfatil mukminina kelawan penggaweane pira-pira mukmin. Tidaklah orang yang beriman tersebut memiliki sifat menyakiti kepada orang lain. Hadis banyak menerangkan al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam orang yang selamat, artinya menjaga lisannya, tangannya untuk menyakiti, tidak menyakiti orang lain. Orang yang bisa menjaga, termasuk tanda-tanda kesempurnaan iman adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sempurna imannya seorang itu dijiwik loro ya jiwik wong. Itu artinya tidak menyakiti orang.
Wa an Abi Sulaiman Ad-Dar, saking Imam Abi Sulaiman Ad-Dar dari Daroya Andau setune Abi Sulaiman qala fil munajati ing dalam munajat. Munajat itu kalau sekarang dinamakan curhat kepada Allah. Munajat itu mengeluh, mengungkapkan keluh kesah kepada Allah, tidak seperti orang sekarang susah sedikit keloi malah Facebook karo media massa. Malah diwocong akeh. Ilahi tuh pangeran dalem. La in talabtani lamun muprih sinten panjenengan ing ingsun bidzambi kelawan dosa ingsun. Abu Sulaiman termasuk min ahli tasawuf, min ahli sufi. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kalau Anda menuntut kami dengan dosa-dosa yang aku lakukan, la'atlubannaka bi'afwika. La'atlubbanna yaktine nuntut temen ingsun ka dumateng panjenengan Allah bi'afwika kelawan pengapura panjenengan. Kalau saya dimintai pertanggungjawaban terhadap dosa-dosa yang aku lakukan, maka saya akan meminta balik kepada Allah sifat Allah Ghafur, sifat Allah Al-Afu, sifat Allah Ar-Rahim. Maka mana sifat Allah Ar-Ghafur Ar-Rahim? Saya akan minta apa kepada Allah, mana Ghafurnya, mana Ghaffar, mana Rahim. Wala in ta'alatani lamun nuprih sinten panjenengan Allah ni ingsun bi bukhli kelawan sifat medhit ingsun. Al bukhlu man'u 'anil wajib, 'anil huquqil wajib, menyegah dari hak-hak kewajiban yang diberikan. La'at lubanna yaktine nuprih temen ingsun ka ing panjenengan bisa khaika kelawan sifat lomo panjenengan. Allah sakha itu maha pemurah. Seperti apa maha pemurah, pemberiannya tanpa meminta imbal balik. Nah, kalau manusia sesuatu apa yang dilakukan mestinya dia kan hitung-hitungan ekonomis, meminta imbal balik. Sholat wae arep swarga kan imbal balik. Ambil. Mestinya kan apa tidak minta imbal balik. Itu tidak ekonomis. Sampai Allah pun menggunakan bahasa dalam Al-Qur'an, bahasanya juga bahasa perdagangan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik? Anda bersedekah, Anda berinfak, itu dianggap oleh Allah seperti utang dan akan dibalas oleh Allah. Dalam surat Taubah juga innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli nyawa-nyawa orang Islam, hartanya, tenaganya, dan akan dibeli oleh Allah bi anna lahumul jannah, akan dibeli dengan surga orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Berarti ada imbal balik. La'at lubannaka bisaqat wa la in adkhalta lamun mlebokno panjenengan ing kula Allah annara ing neraka la ahbartu yaktine bakal kaweh kabar sapa ingsun ahlan nari ing ahli neraka bi anni kalawan setune ingsun uhibbu demen ingsun ka ing panjenengan Allah. Oh, ini apa redaksi yang paling tinggi. Artinya ibadahnya bukan karena untuk takut neraka dan bukan karena berharap untuk terhadap apa surga. Andai kan dimasukkan neraka, dia akan mengabarkan kepada seluruh penduduk neraka, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Itu berarti apa? Sesuatu harapan yang akan dikabulkan oleh Allah. Karena man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman la yadkhuluna. Wakila lan dikake as'adun nasi utai bejo-bejone menungso man iku wong lahu kedue man qalbun ati alimun kang ngerti itu faham dan tahu. Wa badanun lan awak sabirun kang sabar, ai sabirun 'alal mihan wa sabirun 'alat ta'ah wa sabirun 'anil ma'asi. Sabar itu ada tiga. Satu, sabrun ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan taat ibadah. Subuh enak-enak itu dibuka ke sholat, sabar. Itu sabrun ala ta'ah. Awan-awan wah UBS enak seger.
Poso gak oleh sabar, itu sabar ngelakoni to. Ada lagi sabrun 'alal mihnah, sabar terhadap ujian. Anda diberi kesakit, Anda sabar, itu sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Ada lagi yang ketiga, sabrun 'anil maksiyah, sabar menahan untuk melakukan kemaksiatan. Wis seneng wedoan kemudian apa? Bumpet sabar ora oleh haram. Nah, itu sabrun 'anil maksiyah. Paham ya? Sabar ora oleh orang wayahe ora kopi. Kopi itu ngono ora. Qala wa qana'atun lan nompo trimo, qana' tenang menerima bima kelawan rizki fil yati ana ing dalem tangan. Dia merasa menerima, tidak merasa kurang terus, tidak merasa rakus terhadap rizki yang dia terima. Itu termasuk orang yang paling bahagia. Orang bahagia itu dia punya hati yang tahu posisinya. Yang kedua, dia punya badan yang mampu bersabar. Diajak taat, badannya mau. Diajak mendapatkan musibah, bencana, badannya mau sabar. Diajak kemaksiatan, badannya mau mencegah kemaksiatan, mau sabar. Kemudian dia menerima rezeki, dia menerima tanpa adanya rasa sifat kurang. Karena manusia dalam hidup itu selagi dia masih hidup memiliki sifat kurang, itu manusia. Ketika diberi satu ya mesti ingin dua. Nah, itu sudah diisyaratkan Nabi, laukana libni adam mawadin min zahab. Andaikan manusia punya satu jurang, satu gunung emas, pasti labda dosa. Duwe sepeda suwe-suwe ya pengen duwe motor. Duwe motor suwe-suwe ya pengen duwe mobil. Duwe mobil ya pengen duwe tidak akan merasa puas selagi dia masih hidup. Merasa puasnya selesai, wala yamla'u jawfu adam illa qura. Dia tidak akan selesai dari harapan dan keinginannya kecuali dia akan masuk ke dalam tanah, yaitu mati. Makanya kalau orang merasa tenang terhadap rezeki yang diterimanya, dia tidak akan mudah tergoda terhadap sifat hasud, tidak mudah tergoda terhadap sifat thamah, menginginkan terhadap milik orang. Wa an Ibrahim an-Nakhai, diriwayatno sang Imam Ibrahim an-Nakhai, innama halaka angin mestinya rusak sapa man wong, halaka kang rusak sapa man qablakum sedurunge sira kabeh, bisalah sisi solin kelawan telu piro-piro tingkah. Orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu, mereka rusak, mereka disiksa, mereka binasa karena 3 sikap perkara yang mereka lakukan. Pertama, bifudulil kalami, kelawan akeh omongan, berlebih-lebihan di dalam berbicara tapi sedikit dalam bersikap, seperti Bani Israel. Dalam surat Baqarah, Bani Israel itu diperintah oleh Allah, dia bertanya kepada Nabi Musa, diperintah oleh Allah, izbahu baqarah, sebelah sapi. Takok terus tapi ora gelem nyebelah sapi. Sapi sing nopo? Sapi sing ora tau dienggo kerja, sing mboten dienggo kerja rupane pundi, putih, ireng apa coklat. DKI malah sing kuning sing sepundi, kuning itu kathah. Takok terus ora gelem napa? Ora gelem lakon. Umpama belah sapi, anggere sapi ketemu dibelah kan selesai. Tapi dia bertanya terus akhirnya malah dipersulit. Nah, itu menjadikan dia mempersulit dirinya sendiri. Wa fudhulit ta'ami lan luwehane panganan, makan berlebih-lebihan, itu juga menjadikan orang rusak. Sekarang orang itu makannya semua macam-macam dipangan, ya penyakit sekarang itu yang timbul dari kebanyakan makan, kolesterol, asam urat, diabetes, macam-macam itu karena makan. Nah, kalau dulu tahun 60, tahun 50 itu busung lapar, mergo makanannya telo karo gagak. Tidak seperti sekarang. Sekarang semuanya dibuka, mangan segorangan tidak gelem. Nah, itu berarti apa? Makanya fudulis
wa fudulil manami lan luwean itu turu nang dikon tuh ngaji tuh saya sholat tuh bar sholat tuh dalu tuh turu terus tidur turah jadi turunan iya turu kan turunan orang sakit itu turunan itu apa sakit itu tidur terus ya? Tidur terus berarti kan turunan bukan keturunan nasab dan turunan itu berdua tiduran bahasa Jawanya kan turunan orang kalau tiduran kan bisa dinamakan apa? Turunan wa an Yahya bin Mu'ad diriwayatkan saking Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ar-Razi tuba bejo liman kedue wong bahagialah bagi orang taroka kang tinggal sapa man ad-dunya ing donya qabla an tatruka sudrunge ento tinggal apa dunya wa iman bahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia sebelum mati maksudnya wa banalan bangun sapa man qabra ing kuburan iman qabla ayatkula sedurunge ento mlebu sapa man ing kubur bukan membangun kubur itu dia menggali kubur sendiri dibangun tidak itu tidak membangun kubur maksudnya membangun kubur itu beramal soleh yang amal tersebut ketika dia masih hidup di dunia mencari bekalan untuk bekalan tersebut menjadi temannya ketika semua sesuatu sudah selesai meninggalkannya di dunia. Jadi orang wafat itu diantar 3 perkara, yang 2 kembali, yang 1 menemani. 1 amalnya, 2 saudara sanak kerabatnya, yang 3 hartanya. Harta dan saudaranya dan anak famili kerabat temannya balik orang arah menemani di dalam kubur. Yang menemani adalah amalnya, itulah yang membangun kuburnya. Wa ardolan nuprih ridho tola berridho lampat nuprih ridho sapa man rabbahu ing pangerane man qabla ayal qa sedurunge yen to nemoni sapa man hu ing rabbah dia mencari ridho Allah mendapatkan ridho Allah sebelum bertemu kepada Allah radhiyallahu anhu wa radu an ulaika liman khasyiya rabbah wa an Yahya wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala man utawi sapane wong lam yakun ora ana indahu ana ing sandinge man sunnatullahi apa aturane Allah aturan Allah sunnah itu aturan Allah Allah itu punya 2 ada sunnatullah ada amrullah sunnah itu aturan Allah makanya Anda sebagai orang terpelajar, orang yang beriman, waspada. Sekarang itu banyak sesuatu yang mendorong kepada manusia secara tidak terasa untuk terlepas dari agama, terlepas dari agama. Di buku-buku kurikulum Anda itu banyak, di media massa banyak. Contohnya seperti apa? Ini menerangkan tentang sunnatullah, yaitu perkataan fenomena alam, kejadian alam, fenomena alam, kejadian alam, apalagi kan banyak. Wah, ini fenomena alam, kejadian alam, seakan-akan fenomena alam itu alam terjadi dengan sendirinya. Orang yang beriman tidak boleh mengatakan fenomena alam, tidak boleh mengatakan kejadian alam. Orang yang beriman harus mengatakan sunnatullah, hukum Allah, aturan Allah, itu adalah kehendak Allah. Ada gempa bumi, wah gempa bumi fenomena alam, itu berarti dia mengatakan gempa bumi terjadi sendirinya, tidak ada campur tangan Allah. Nah, itu kan berarti menggiring kepada orang kepada ateis, lari dari agama, lupa kepada Allah. Ada gempa bumi, ada gunung meletus, wah fenomena alam yang terjadi, gempa bumi, fenomena alam terjadi apa? Gunung meletus. Nah, itu adalah perkataan-perkataan kan banyak di buku-buku pelajaran Anda. Ada enggak? Berita kan banyak. Wah, kemarin ada fenomena alam yang aneh terjadi ini. Itu perkataan-perkataan aneh.
Orang yang beriman mengatakan tidak fenomena alam, itu sunnatullah, kehendak Allah, aturan Allah, hukum Allah, atau kepastian Allah. Jadi ada campur tangannya Allah, bukan berarti alam terjadi dengan sendiri. Makanya perkataan tersebut harus dirubah. Allah punya dua, ada sunnatullah, itu aturan Allah di muka bumi ini, di alam jagat raya Allah punya aturan. Ada yang kedua, amrullah. Amrullah itu dalam surat Yasin, innama amruhu ila arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sunnatullah itu aturan Allah yang mengaitkan antara sebab dan musabbab. Manusia bisa lahir disebabkan adanya ayah dan ibu, adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, kemudian perempuannya hamil, lahirnya manusia. Itu aturan Allah. Anda mau kenyang, sunnatullah, aturan Allah, makan dan minum, itu aturan Allah. Tapi Allah memiliki amrullah, urusan Allah, tidak mengikuti aturan. Kalau di dalam sekolah itu, kalau Anda ingin mendapatkan gelar doktor, gelar profesor, mestinya ya sekolah dari tingkatan dasar, tingkatan menengah, tingkatan atas, kuliah S1, S2, S3, baru doktor, baru profesor. Itu menurut sunnah aturan. Tapi orang mendapatkan gelar doktor dan profesor juga yang tidak mengikuti aturan, yaitu honoris causa, gelar pembel anugerah, honoris doktor, honoris causa. Honoris causa itu doktor pemberian, dia tidak pernah sekolah mengikuti tingkatan, langsung diberi gelar doktor, diberi gelar profesor. Itu aturan Allah seperti itu. Allah mengikut aturan, manusia akan lahir melalui rahim ibu, ada ayah. Tapi Allah mampu menciptakan manusia tidak melalui ayah dan ibu, Nabi Adam. Itu namanya amrullah, urusan Allah. Dan urusan Allah itu innama yaqulu lahu kun fayakun. Mestinya manusia itu bisa lahir ada ayah ada ibu, lahir dari rahim ibu. Allah mampu menciptakan manusia lahir dari seorang ayah, tidak dari ibu. Sayyidah Hawa, yaitu manusia pertama kali, perempuan pertama kali, Sayyidah Hawa, perempuan pertama kali diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya siapa? Nabi Adam, bukan lahir dari rahimnya ibu. Makanya laki-laki itu bisa jadi ibu, juga bisa jadi bapak, karena perempuan lahir dari laki-laki, yaitu Sayyidah Hawa, perempuan pertama kali itu lahir dari tulang rusuknya siapa? Nabi Adam. Makanya itu namanya amrullah, urusan Allah. Kalau urusan Allah tidak mengikuti aturan. Kalau sunnatullah itu aturan Allah. Kalau api menyentuh kepada sesuatu, tentunya sesuatu itu bisa terbakar. Api menyentuh kertas, api menyentuh badan, menyentuh apapun, kalau tersentuh barang tersebut mudah terbakar, pasti akan menimbulkan sifat membakar. Itu sunnatullah, aturan Allah. Tapi Allah mampu menjadikan api tidak memiliki sifat membakar. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu karena amrullah, urusan Allah. Itu artinya apa? Amrullah. Wa sunnati rasulihi, lan sunnai ajarane Gusti Kanjeng Nabi. Sunnah kalau menurut hadis itu adalah aqwalun wa af'alun wa takrirun. Sesuatu yang disabdakan, dilakukan, ditetapkan oleh Nabi. Itu namanya sunnah atau hadis. Wa sunnatu awliya'i, lan tindak lampahi pira-pira kekasih Allah. Falaisa mangkora ono fiyadi ono ing tangane man apa syai'un sujudi. Ila dingendikano lalu marang Sayyidina Ali ma iku apa sunnatullahi utawi sunnah Allah. Qala dawuh sinten Sayyidina Ali, kitmanus sirri iku jaga rahasia. Wa mal wakila lan gendikake ma iku apa sunnatur rasulil iku sunnah Kanjeng Nabi.
Qala dawuh Sayyidina Ali mudaratu bainan nas, yaiku nyerawungi sesrawungan bainan nas antarane manusa. Wa qila lan dingendikake ma iku apa sunnatul auliya, sunnah kekasih-kekasih Allah. Qala dawuh Sayyidina Ali ihtimalul adza, yaiku ngempet piloro anin nasi saking manusia. Manusia dijadikan oleh Allah turun ke muka bumi ini anak keturunan Adam. Ketika Nabi Adam turun di bumi, Allah sudah menghitobi Nabi Adam, wa ja'alna ba'dakum li ba'din adu, aku jadikan kalian dengan sebagian kalian saling bermusuhan. Untuk apa? Untuk diuji. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas seluruh, wa kana rabbuka basira, aku jadikan antara kalian dengan sesama kalian saling diuji. Kadang kancanan rakyat ono sesuatu yang enggak terkena atau tersinggung menjadi neng-nengan gitu, orang dulu ngomongan muring-muringan. Nah itu termasuk ujian anak lagi. Terkadang ada apa ada itu dijadikan oleh Allah ba'dukum li ba'din adu. Ketika Nabi Adam dikitabi oleh Allah turun ke bumi, ja'alna ba'dukum li ba'din adu wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atas birun wa kana rabbuka basira. Wa ihtimalul adza, ngempet piloro anin nasi saking manusia. Anda menahan disakiti oleh orang lain tidak membalas. Mestinya seperti pertama kali adanya sifat hasud iri dengki di muka bumi itu putranya Nabi Adam antara Qabil dengan Habil. Ketika Qabil dengan Habil akan saling membunuh, apa yang dikatakan saudaranya? La in basatta ilaika yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika litaqtula. Kalau Anda mengulurkan tangan Anda untuk membunuh saya tidak akan membalas kepada Anda terhadap apa yang Anda lakukan, pembunuhan yang Anda lakukan kepada saya. Apa jawabannya? Inni akhafullaha rabbal alamin. Bukan karena saya takut, bukan karena saya tidak mau membalas, tapi saya tidak membalas karena ini akhafullaha rabbal alamin. La in basatta ilaika yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau itu digunakan, yaitu ihtimal adza, Anda akan menjadi kekasih Allah. Bukan Anda disakiti, tidak membalas menyakiti karena membalasnya bukan karena takut, bukan karena tidak mampu membalas, tapi menahannya karena takut kepada Allah. Itulah kekasih Allah. Makanya dalam hadis ada dua orang saling membunuh, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya kepada Nabi, kalau orang yang membunuh masuk neraka enggak apa-apa Nabi, tapi yang terbunuh masuk neraka ini bagaimana? Al-qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Makanya idza taqatala itu wazannya tafa'ala. Tafa'ala itu kalau di dalam ilmu bahasa, ilmu sharaf itu faedahnya musyarakah. Musyarakah itu dua belah pihak aktif. Al-qatil wal maqtul finnar, yang satu membunuh, yang satu dibunuh, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Karena apa? Nabi ditanya, kenapa orang yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Li'annahu harisun ala qatli akhi fasabaqah. Karena kedua-dua punya niat untuk membunuh, karena dia terjauh dibunuh maka dia mati. Umpama dia tidak mati, pasti dia akan membunuh. Dari situlah dia kehendak niat itulah, maka kedua-duanya masuk neraka. Umpama yang tidak tafa'ala, tidak musyarakah, seperti Qabil dengan Habil, ketika mau dibunuh, yang satunya mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin,
yang terbunuh tidak masuk ke neraka. Makanya apa? Itu al-qatil wal maqtul bi falai kitman muslim ihtimalul ada wa kanu lan ono sapa akeh man wong qoblana sedurunge kita ya tawassauna padha wasiat sapa man qoblana bisalasi khisalin kelawan telu pira-pira tingkah wa yatakatabuna lan padha tulis-nulis menulis sapa mengkono man qoblana biya kelawan salasi khisal man utawi sapane wong amilah lakoni sapa man li akhirati krana akhirate man kafa mongko bakal paling cukup hu ing man sinten Allah Gusti Allah amrodihi ing urusan agamane man wa dunyahu lan urusan dunyane man wa man utawi sapane wong ahsana bagusi sapa man sariratahu ing atine man. Sarir itu artinya bukan tempat tidur, sarirah ada sirrun rahasia artinya sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Ahsana mongko bagusno sinten Allah Gusti Allah alaniyatahu ing sifatnya dhewe man. Alaniyah itu terang-terangan. Karena tanda-tanda di dalam hati seseorang itu ada takwa. Karena al-zahir tadullu 'alal batin. Lahir sikap perilaku tersebut menunjukkan apa yang tersimpan di dalam hati. Makanya Allah mengisyaratkan tanda-tanda di dalam hati seseorang itu ada rasa takwa, takut kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghormati syiar-syiar Allah, ada syiar-syiar Allah artinya syiar-syiar agama Allah, perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah, dia mampu menghormati, maka tanda di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Maka wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di dalam hatinya ada sifat takwa. Kalau syiar-syiar Allah dia tidak mampu menghormatinya, berarti tanda-tanda di hatinya ketakwaan itu akan luntur. Ketakwaan itu akan hilang. Wa amila li akhtandiyo. Wa man utawi sapane wong ahsana bagusi sariratahu. Ahsana bagusi sinten Allah alaniyatahu ing zahirine dene man. Wa man utawi sapane wong aslaha bagusi sapa man ma ing perkara. Bainahu antarane man wa bainallahi lan antarane Allah. Aslaha mongko paling bagus sinten Allah ma ing perkara bainahu antara man wa bainan nas. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu kun ana sira indallahi sandinge Allah khairan nasi bagus-baguse manungsa. Wa kun lan ondo sira indan nafsi ana ing sandinge nafsu awak dhewe apa nafsu kesenangan syarrun nasi wa ala manungsa. Wa kun lan ana sira indan nasi ana ing sandinge manungsa rajulan wong lanang minan nasi saking manungsa. Wa qila lan timindikake auha paring wahyu sinten Allah taala ila Uzair marang Nabi Uzair an-nabi faqala mongko dawuh sinten Allah ya Uzair idza aznabta nalikane nglakoni sira zamban ing dosa saghiran kang cilik fala tanzur mongko aja ningali sira ila sighari marang cilike zambu. Kalau Anda melakukan dosa jangan lihat kecil dan besarnya dosa, tapi wanzur ningalono sira ila man marang wong aznabta kang gawe dosa sira lan marang man. Lihatlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Jangan melihat kecil dan besar dosanya. Wa idza asabana likane mengenani ka ing sira apa khairun apa kebagusan yasirun kang sedikit fala tanzur mongko aja ningali sira ila sigharihi marang cilike mengkono khair wanzur lan ningalono sira ila man marang wong rozaka kang paring rezeki sapa man ka ing sira. Rozaka itu rezeki. Ulama ada dua pendapat tentang rizki. Rizki itu apa?
Satu mengatakan rezeki itu sesuatu yang dimiliki seseorang. Wa rizqu inda qaumi ma bihi mulik. Wa qila bal wa rizqu inda qaumi ma bihi tafa wa qila bal ma mulika wa tafa. Rezeki yang satunya mengatakan ulama, rezeki itu sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia, oleh orang, oleh makhluk. Berarti yang tidak dimanfaatkan itu tidak rezekinya. Dia punya mobil banyak, yang dinaiki satu ya rezekinya satu, meskipun mobilnya banyak, itu bukan rezekinya, rezeki yang dia manfaatkan. Yang kedua mengatakan rezeki itu apa? Sesuatu yang dimiliki. Dia memiliki mobil 100, yang digunakan satu ya rezekinya 100. Tapi jumhur ulama yang masyhur, rezeki itu sesuatu yang dimanfaatkan. Kalau sesuatu yang dimiliki, hayawan itu tidak punya hak milik, berarti kan nggak mendapatkan rezeki. Padahal hayawan sapi, kebo semuanya kan tidak mendapatkan rezeki, tidak punya hak milik. Berarti yang masyhur rezeki itu sesuatu yang dimanfaatkan. Jadi sesuatu yang dimanfaatkan itu rezeki. Dan rezeki itu macam-macam. Fayarzuqullaha halalan fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Ada rezeki halal, ada rezeki haram, ada rezeki makruh. Rezeki halal yaitu rezeki yang mengikut aturan, rezeki haram mengikut larang. Nah, haram itu ada dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi, likasbi. Haram lidzatihi, perkara tersebut diharamkan oleh syariat, seperti bangkai babi, anjing, dan hayawan-hayawan yang diharamkan itu adalah haram lidzatihi, barangnya haram, darah, bangkai, babi, kemudian barang-barang yang diharamkan itu haram lidzatihi. Yang kedua haram likasbi, haram tapi barangnya halal, tapi cara memperolehnya melalui cara yang haram, itu haram likasbi. Sate, ikan bakar halal, tapi dari hasil curian itu namanya haramnya likasbi, cara memperolehnya haram. Kedua-duanya memiliki efek. Kalau haram likasbi itu biasanya yang dirusak oleh Allah pikiran hatinya. Jadi tinggu ngapalno yo angel, dijak ibadah koyo kemarin bensin akeh campurane, mbok gas ndlepet. Nggih. Sepeda motore yo ora laku mergo napa campuran bensinnya banyak yang tidak murni, banyak yang haram. Kalau haram lidzatihi, yang dirusak biasanya adalah tubuh dan anggota badannya, jasadnya. Orang biasa mengkonsumsi perkara yang diharamkan oleh Allah, badannya onderdil mesti cepat rusak. Mesinnya onderdil mesin cepat rusak. Kalau bensinnya campuran itu digas ya gelem laku tapi lebet dikon ngapalno ya saiki apal iso lali. Dan seterusnya. Dijak ibadah, dijak taat, dijak itu ya waras-warasan wabut. Mergo napa? Padha karo bensin campuran digas banter blebek ora gelem mlayu ban. Itu antara halal dan haram. Falatas wa idza asaba nalikane mekenani ka ing sira apa baliyatun apa ujian, fala tashku mongko jawadul sira ni ing ingsun ila khalqi marang makhluk ingsun, kamala asku kaya ora wadul ingsun ka ing sira ila malaikatika malaikati marang pira-pira malaikat ingsun. Idza sa'adat nalikane munggah sapa malaikati ilayya marang ingsun, masawika ing pira-pira kesalahan. Kalau Anda mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan masalah dalam kehidupan, jangan curhat kepada makhluk. Makhluk itu sama dengan Anda, dia juga mendapatkan ujian yang sama. Curhatlah kepada yang memberi masalah, yaitu Allah, yang memberikan solusi terhadap masalah kepada Allah. Mintalah doa kepada Allah.
Itu artinya apa? Jangan mengeluh kepada makhluk, mengeluhlah kepada yang menciptakan makhluk. Wa an Hatim al-Asam, ma min sobahin orang saking waktu esok illa wa yaqulu angin minta ngucap sapa asyaiton syaitan li kedue ingsun ay an-nas menungso ma iku apa tak kulu mangan sira wa malan apa talbasu nganggo talbasu gawe klambi sira wa aina lan ditaskunu manggon sira. Setan setiap pagi manusia bangun tidur pasti membisikkan angan-angan terhadap unsur-unsur dunia. Kayak mangan apa? Mangan apa? Kowe nganggo klambi apa? Golek pegawaian apa? Nyandang apa? Manggon ndi? Itu apalah was-was syaitan untuk melupakan terhadap akhirat, menggoda manusia supaya dia sibuk terhadap unsur-unsur duniawi, melalaikan terhadap unsur-unsur akhirat. Maka fa'akulu jawab ingsun Hatim al-Asam, dinamakan al-Asam. Ini ada ceritanya sendiri. Hatim al-Asam, Asam itu budak tuli, aslinya dia tidak tuli. Ceritanya didulari al-Asam, dia itu punya toko warung kecil, toko kain, toko di pasar. Ketika di pasar dia berdagang seperti biasanya. Ketika berdagang, suatu hari ada perempuan milih-milih baju, milih-milih kain miliknya Hatim ini. Setelah milih-milih, perempuan tersebut tidak sengaja tiba-tiba kentut, tidak sengaja keluar kentut, keluar suara. Kemudian perempuan itu sangat malu sekali, takut malu kepada Hatim. Setelah milih-milih baju, kemudian bajunya mau dibayar kepada Hatim pura-pura budek, pura-pura tidak dengar, supaya perempuan tersebut tidak malu karena dia mengeluarkan kentutnya. Ini harganya berapa? Dia diam saja. Harganya berapa? Dia tidak dijawab. Kemudian perempuan tersebut senang, alhamdulillah, berarti saya kentut tadi tidak dengar. Karena dia menyenangkan kepada orang lain, menutupi aibnya. Kemudian setelah itu perempuan tersebut, namanya perempuan, cerita, wah orang itu punya warung kok nggak dengar. Akhirnya dia dijuluki al-Asam, budak. Akhirnya dia yang pura-pura budak, asalnya tidak budak. Karena apa? Menjaga terhadap marwah kehormatan orang lain supaya dia tidak malu. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi kekurangan orang lain, tidak malah menggosip, menggumbar, maka dia akan ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itulah Hatim al-Asam. Dan banyak ceritanya Hatim al-Asam diceritakan dalam kitab Risalah al-Bushairiyah karyanya Imam al-Bushairi. Dia ini punya warung. Suatu hari di kotanya dia, di desanya dia, pasarnya terbakar. Pasarnya terbakar. Pasar terbakar semua, warungnya, tokonya Hatim al-Asam ini tidak terbakar. Tiba-tiba dikasih tahu, dikabarkan kepada dia, Hatim, pasar kebakaran. Alhamdulillah warung Anda tidak terbakar. Mestinya orang kan senang, kabeh terbakar di pasar, ada warungnya sendiri, tokonya sendiri tidak terbakar, dicoba sampai senang apa alhamdulillah. Setelah dikabari, Hatim al-Asam mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan mengatakan alhamdulillah. Sampai dikabari kan alhamdulillah selamat. Hatim malah mengatakan istirja, innalillah. Kenapa kok saya sendiri selamat? Yang selain berarti dia senang atas penderitaan orang, kabeh menderita dia senang sendiri kan berarti tidak. Itulah termasuk sikap Hatim al-Asam. Seperti tadi ketika ada perempuan betul, kemudian dia tidak senang di atas penderitaan orang, termasuk sikap keistimewaan Hatim al-Asam yang diangkat menjadi wali
waliyun min awliyaillah. Aku mangan sop kola, aku ngucap lagu marang syaiton, aku mangan ingsun al mauta imat, saya makan kematian. Wa al bisulan nganggu klambi ingsun al kafana ing kapan, kain kapan. Wa askunulan manggon sapa ingsun al kubra ing kuburan. Supaya hukum mongko melayu sapa setan ini saking ingsun. Ape mangan nopo akhirnya mati. Kenapa golek dunya isuk wengi kejar rino wengi keselen kabeh akhirnya mati. Kenapa kosor-kosor akhirnya mati. Dijawab mboten, al bisul kapan? Saya memakai baju kapan? Baju sebaik apapun yang Anda tumpuk akhirnya seragamnya ya putih terakhir. Kapan putih? Sampai bajunya tiap hari raya baru terus akhirnya ya bajunya ya kain putih kapan. Wa adkhulu askunul qabr, rumah yang Anda bangun semewah apapun akhirnya ya ukuran 21 meter. Oke, yaitu kuburan. Itu jawabannya Hatim supaya tidak tomak terhadap wa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong kharaja metu sapa man min zullil maksiyah saking inane kemaksiatan ila izzit ta'ah marang kemuliaane taat azna mongko paring sugih ku ing man sinten Allah taala min ghairi malin saking tanpa bondo wa ayyadalan watno sinten Allahu ikman min ghairi jundin saking tanpa pasukan wa a'azzalan mulyakno sinten Allahu ikman dimulyakno min ghairi ashiratin saking sakliyane keluarga. Banyak salah satu ulama-ulama sufi di antara doanya Allahumma kulna min dhullil maksiyah ila izzita'ah. Banyak ulama berdoa, ya Allah pindahkan saya dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat kepada Allah. Artinya supaya hati tersebut dibimbing oleh Allah untuk mudah melakukan ibadah dan taat. Wa ruya lan diriwayatno anna usturi Nabi alaihi salam kharaja miyos medal sinten Nabi data yaum ala ashabi ngatasi pira-pira sahabat Nabi. Faqala mongko dawuh sinten Nabi kaifa khali kaya apa asbahtum isuk-isuk sira kabeh. Faqalu mongko ngucap sapa sahabat asbahna isu-isuan kita mukminina iman kabeh billahi kelawan Allah. Ada yang mengatakan ini Ukasha, sahabat Nabi yang bernama Ukasha. Kaifa asbahtum ya Ukasha? Wa qala asbahtu mu'minan haqqan. Bagaimana keadaan kamu pagi ini? Saya pagi ini alhamdulillah dalam keadaan iman. Kemudian Nabi faqala dawu Nabi, wa ma alamatu imanikum? Wa ma iku apa alamatu imanikum utawi tondo-tondo keimanan sira kabeh? Qalu ucap sapa sahabat nasbiru sabar kita alal bala'i ngatasi bala ujian wa nashkuru lan syukur sapa ingsun syukur alal rakha ngatasi pira-pira kenikmatan. Rakha itu gemah limpah longgar nikmat jembar. Wa nardha lan ridho sapa kita bi qada'i kelawan qada qadare Allah, keputusane Allah. Faqala mongko ngucap sinten Nabi alaihi salam antum utawi sira kabeh iku mukminuna al mukminuna wong sing iman kabeh hakon kelawan bener. Wa rabbul ka'bati demi pengirane Ka'bah. Wa ukhalan awe wahyu sinten Allah taala ila ba'dil anbiya marang sebagian nabi. Man utawi sapane wong latihan moni sapa mani ing ingsun. Wa huwa hale utawi man yuhibbu demen sapa mani ing ingsun. Adkhaltu bakal mlebono ingsun hu ing man jannati ing swarga ingsun. Wa man utawi sapane wong latihan nemoni sapa mani ing ingsun. Wa huwa utawi man yakhafu wedi sapa mani ing ingsun. Ajnabtu mongko medono ingsun hu ing man nari ing siksa neraka ingsun. Wa man utawi sapane wong latihan nemoni sapa mani ing ingsun bil mauti kelawan kematian. Wa huwa hal utawi man
yastahi wirang sapa man mini saking ingsun ansaitu nglalekno ingsun al hafadzata ing malaikat kang nyatet kang jaga nyatet amal perbuatane dzunubahu ing pira-pira dosa-dosane man. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam